dari api yang halus, murni, dan bercahaya, yang menyala terang di kala gelap yang menyesatkan. Sesuatu dengan kecerdasan, ketaatan, dan kesadaran yang tinggi telah diciptakan. Azazil, ia juga dikenal sebagai Sayyidul Malaikat atau pemimpin dari para malaikat itu sendiri. Ia berdiri ketika yang lain terduduk, bersujud ketika yang lain terhenti. Pengabdian dan ketaatannya pada Yang Maha Tinggi tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. Ia telah beribadah selama ribuan tahun tanpa henti, menyusuri langit demi langit dengan membawa keagungan dan kesucian atas Tuhannya. Namun, di suatu waktu, terpintas sebuah pertanyaan dalam hatinya. Aku diciptakan dari cahaya api yang suci. Apakah ada makhluk yang lebih mulia dariku? Lalu tibalah di suatu hari, saat firman Allah turun dari Arsy yang mengguncangkan seluruh alam langit. Allah berfirman bahwa akan diciptakannya seorang khalifah di bumi. Azazil dan para malaikat merasa bingung dan gentar mendengar hal itu. Dan di suatu waktu, di dalam kesendiriannya, Azazil bertanya dalam hatinya bahwa makhluk dari tanah akan berada di atas kami. Dan pada saat itu jugalah retakan dalam hati seorang Azazil muncul. Di antara banyaknya para malaikat, tidak ada yang beribadah sebaik dan sebanyak dirinya. Ia tidak pernah membangkang ataupun ragu akan Tuhannya. Namun, dari ketaatan itulah benih-benih kehancurannya mulai tumbuh dan menjalar. Azazil, sayapnya terbentang megah. Cahayanya paling terang di antara makhluk manapun, dan para malaikat hormat terhadapnya. Lalu, sesuatu pun diciptakan, bukan dari cahaya, bukan juga dari api, melainkan dari tanah yang rendah. Lalu, nafas kehidupan pun ditiupkan, dan muncullah sesuatu yang berbeda. Adam, ia adalah manusia pertama yang diciptakan untuk nantinya menjadi khalifah di alam bumi. Para malaikat berjajar, dan langit pun terdiam, dan Allah memerintahkan untuk bersujud terhadap makhluk yang baru, sebagai tanda penghormatan. Satu persatu malaikat memberi penghormatan terhadap Adam. Namun satu makhluk berdiri tegak dengan penuh keyakinan akan keunggulan dirinya. Bukan karena kebencian ataupun pemberontakan, melainkan karena keyakinan akan keunggulan dirinya. Azazil berkata, aku diciptakan dari api yang suci, sedangkan ia diciptakan dari tanah yang rendah. Bagaimana mungkin yang rendah dapat dimuliakan? Azazil untuk pertama kalinya berkata tidak terhadap Tuhannya. Para malaikat gemetar mendengarnya, dan ia berdiri sendirian di antara batas cahaya dan juga kegelapan. Cahaya ilahi memenuhi ruang langit, dan di dalam keheningan, sang ilahi bertanya pada Azazil, wahai Azazil, apa yang menghalangimu untuk memberi penghormatan terhadap ciptaanku? Dan ia pun menjawab bahwa aku lebih mulia daripadanya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan ia dari tanah yang rendah. Para malaikat terpaku, dan di hadapan kebenaran, Azazil lebih memilih kesombongan. Sesungguhnya ia hanya melihat apa yang diperintahkan, dan bukan siapa yang memerintahkannya. Dikarenakan adanya keangkuhan pada diri Azazil, maka ia pun diusir untuk segera pergi dari surga sebagai hukuman atas keangkuhannya. Lalu, Azazil pun berlutut pada sang ilahi, dan ia berkata, baiklah wahai Tuhanku, jika itu adalah kehendakmu, namun berilah hamba waktu hingga hari kebangkitan tiba untuk menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam sebagai ujian. Dan ia pun dibuang dari alam tertinggi, menuju ke alam yang serendah-rendahnya. Azazil, sang pemimpin dari malaikat, kini terjatuh, dikarenakan keangkuhannya. Ia yang dulu adalah makhluk paling sempurna, kini menjadi makhluk yang paling buruk, musuh dari umat manusia, iblis. Dahulu, Azazil berdiri di tempat yang tinggi. Ia dipuji karena ilmu, disanjung karena ibadah, dan dihormati di antara makhluk langit. Namun tanpa ia sadari, di dalam hatinya tumbuh benih yang halus, keangkuhan. Ia mulai memandang dirinya lebih besar daripada kebenaran, lebih tinggi daripada perintah, lebih mulia daripada ketetapan Sang Pencipta. Dan sejak saat itu, ketinggiannya bukan lagi anugerah, melainkan beban yang menyeretnya jatuh. Azazil tidak jatuh karena kurang beribadah. Ia jatuh karena menolak, merendah,
maka kisahnya menjadi peringatan bagi semua bahwa ketinggian tanpa kerendahan hati adalah jurang tersembunyi dan musuh terbesar manusia bukanlah kelemahan, melainkan keyakinan bahwa dirinya tak memiliki kelemahan.